Dan bagaimana cara memanggil nilai si blue ini? Kalau misalnya pakai kayak gini, kita otomatis bakal mendapatkan my color, ya kan? Dan my color yang kita udah assign itu nama. Ini jadi pasti keluarnya Nurul. Sementara kita pengen menaruh si pointsnya ini sebagai 150. Jadi pakai ini, pakai varian point ini kan. Tapi gimana pun caranya ini kalau misalnya kita tulis, misalnya kita tulisnya blue kayak gini, blue, padahal udah sama persis kan kayak si blue ini. Jadi bukan, kok malah kayak gini nih. Kalau misalnya my colornya kita ganti jadi blue, padahal secara logika kan points dictionary-nya dia udah masuk blue, harusnya dia udah masuk ke list ini. Jadi kalau misalnya kita panggil blue, dia keluar kan, harusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita play, apa yang terjadi? Apa yang tadi? Teng kok rada load. Ya, aku sambil ini rendering. Nah, invalid access to property or key blue. Jadi dia bilang, dia pengen ngasih tahu ke kita kalau misalnya nggak ada key yang namanya blue atau aksesnya itu invalid. Padahal kita udah jelas-jelas taruh blue itu di bawah sini. Nah, kenapa ini error? Karena kita manggilnya itu di atas. Jadi dia manggil, kita tuh manggil sesuatu yang enggak ada, belum dilahirkan. Jadi otomatis dia bingung. Manggilnya kan di sini nih. Sementara kita nulis blue-nya di sini. Nah, dan dia baru dilahirkan di line 13 ini. Jadi otomatis dia bingung. Coba kalau misalnya kita taruh ini points dictionary-nya, let's say orange. Karena udah di-assign di atas, jadi otomatis nilainya keluar, ya kan? Secara logika kan kayak gitu, karena dia udah dikasih tahu nih value-nya. Nah, kayak gini value-nya udah ada, jadi orange, white, yellow, orange sama nama ini kita bisa manggil itu semua, tapi blue nggak bisa. Jadi otomatis apa yang harus kita lakukan? Kita pindah, kita lahirkan dulu si blue ini, dan varian pointsnya kita taruh di bawah. Jangan lupa ini spasinya, tabnya diluruskan. Kecuali kalau ada titik 2 kayak gini berarti ganti tab ya teman-teman. Ini jadi pointsnya baru dipanggil ketika setelah blue-nya ada, jadi blue kayak gini. Kita ganti, tadi udah ganti jadi blue ya. Kita nyari nilai dari blue itu apa? Twing. Nah, di sini kelihatan blue sama dengan 150. Jadi yang terprint adalah pointsnya 150. Begitu cara memanggil si nilai yang ada di dictionary dan nilai baru ada di dictionary. Terus kita pindah lagi ke selanjutnya, apa yang ada. Jadi the key of ini dictionaries can contain different types of keys and values in the same dictionary. Jadi nggak harus string semua, nggak harus int semua, jadi bisa banyak. Ini ada my dictionary, ada string key. Jadi kalau misalnya key-nya pakai string, jangan lupa pakai tanda petik. Kalau misalnya key-nya int, yang nggak usah angka gitu, dia nggak usah. Jadi 47 ini isinya ini. Dah. Jadi ini ada dictionary, isinya ada dictionary lagi. Jadi ya kayak boneka Rusia itu loh, yang dibuka ada boneka lagi, boneka ya kayak gitu. Jadi di dalam dictionary ada dictionary lagi gitu. Lalu di sini ada the keys of a dictionary can be iterated with the 4 keywords. Kita belum bahas tentang for, tapi karena ini array yang terakhir, oke lah, ayo kita bahas teman-teman bisa. Maafkan kalau misalnya caraku membahas rada aneh-aneh. Jadi di sini kita punya varian baru namanya groceries. Jangan lupa ini dirapihin dulu kalau nggak error. Nah, ini ada titik 2, jadi otomatis kita ke samping ya varian. Nah, ini kita punya varian baru.
namanya groceries, ini dia dictionary. Namanya itu key-nya itu orange jumlahnya 20, apple 2, banana 4. Jadi for fruit in groceries. Ini kenapa? Padahal kita belum ada assign fruit di mana-mana. Jadi fruit itu istilahnya adalah si value-nya yang ada di groceries. Jadi kita lihat dulu di sini. Jadi amount-nya itu sama dengan groceries-nya fruit yang ada di groceries. Nah, jadi coba kita play. Belum terjadi apa-apa karena kita belum ngeprint ya kan, kita nggak tahu. Tapi mari kita coba print amount. Weh, salah, harusnya ini kenapa error, karena dia tidak rata sama ini, jadi dia bingung. Ini amount nggak ada kok di tab yang 2 ini, nggak ada yang namanya amount nih. Amount kan adanya di tab yang nomor 3, jadi aku taruh lagi. Nah, apa yang muncul kalau misalnya kita ketik amount? Nah, ini dia teman-teman. Jadi dia cuman akan ngeprint amountnya doang 20, 24, karena dia cuman mau mengakses jumlah si varian fruit yang ada di groceries. Jadi ini groceries, ini fruit, dan kita kasih nama baru varian. Di sini ada amount groceries fruit. Oke, begitu. Jadi print amount. Jadi begitulah tentang dictionary teman-teman.